Sari, Ketua Divisi Eksternal Dr. Mayang, kemudian Ketua Divisi Pendidikan Dr. Nani, dan juga para pengurus Dr. Ayu, Dr. Ahmad Nurdiansa, Dr. Danu, Dr. Rizke, dan juga admin kita Mbak Wila. Mungkin ini rapat sambil nunggu Prof. Hamsu terkait dengan adanya rencana untuk peringatan WHNCD yang akan kita pusatkan di Makassar. Mungkin untuk selanjutnya kepada Dr. Nani mungkin yang kemarin sudah sempat berdiskusi ya Dok ya dengan dengan Prof. Hamsu dan Prof. Farhat. Kami persilakan gimana untuk planningnya Dokter. Sebentar, saya lagi mau beralih ke laptop nih. Oh siap Dokter. Mungkin dari Dokter Sari dan Dokter Mayang mungkin mohon arahannya. Pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan hal yang positif. Ya, kita tunggu aja Dokter Nani ya. Sepertinya udah siap dengan laptopnya ya Kak Nani. Ya, oke, sudah masuk ke laptop ya. Saya matikan dulu HP. Suaranya feedback. Jelek ya? Mungkin yang satu Double lagi kali Kak. Mungkin dimatiin satu kali aja. Halo, gimana suara saya? Jelas? Keren banget. Jelas. Lanjut. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, mungkin ya, mungkin sedikit saya akan memaparkan apa yang kemarin pembicaraan sama kolegium Prof. Farhat dan Prof. Hamsu. Jadi ceritanya kolegium mau lakukan kegiatan yang dirangkaikan dengan WHNCD dan itu akan dipusatkan di Makassar. Tetapi ada syaratnya. Kegiatan ini akan dibiayai oleh kolegium, tetapi hanya 30 peserta. Kemudian ruangan yang dipakai tidak berbayar. Nah, tapi sudahlah kalau memang kita mau lakukan di Rumah Sakit Pelamonia, ruangannya cukup memadai, mungkin sekitar 100-150 orang mampu dia menampung dan itu tidak berbayar. Kemudian dirangkaikan seminar, dirangkaikan dengan live surgery. Itu maunya kolegium, tapi nanti terserah Kodi bagaimana. Dan live surgery-nya itu coba berupa yang seperti biopsi, katanya, terus apa mungkin ada kista tiroid yang kecil gitu. Kemudian saya bilang sama Prof. Farhat, kalau begitu, kalau live surgery kan tidak mungkin masuk semua di dalam OKA, berarti ada ruangan yang untuk audiensnya. Cuma mungkin yang di OKA cuma beberapa orang. Dan itu membutuhkan biaya kalau misalnya kita harus tarik kabel, karena terus terang di OKA Pelamonia itu belum ada kamera. Bisa kita buat, tapi harus dengan
menarik kabel kayak tadi, tapi butuh biaya. Sekarang kolegium bilang gini, waduh tidak ada biaya dari kolegium. Jadi eh, ada ide lagi, dia bilang nanti apa Zoom-nya lewat HP gitu. Nah, cuma sebatas sampai situ, belum 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 kita lanjutkan. Nah, nanti mungkin pada kesempatan mungkin malam ini baru dicarikan solusinya. Tuh. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu kan WHNCD-nya jatuh tanggal 27 Juli, yaitu hari Senin. Nah, saya tawarkan sih bagaimana kalau acara di tanggal 25 dan 26 saja. Karena hari Senin itu sudah 27 sudah hari kerja. Yang penting kita sudah melaksanakan itu. Tapi Prof. Farhatnya mau tanggal 26-nya seminar di rangkaian live surgery, kemudian 27-nya itu 27-nya semacam penyuluhan katanya gitu. Kalau saya sih tawarkan hari hari Jumat hari Jumat apa hari Jumat hari Sabtunya seminar dan live surgery, hari Minggunya kita gerak mungkin ada fun world atau senam 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 gembira gitu. Malamnya kita adakan gala gala dinner ya. Setelah itu Senin pagi-pagi orang sudah boleh pulang. Itu penawaran dari saya. Halo. Ya, makasih Kak. Ya. Mungkin itu paparan singkat dari Dokter Nani. Kalau kita perhatikan di sini plannya masih belum ini ya Kak, belum tersusun. Mungkin di sini eh, kita pentingnya kita rapat pada malam hari ini. Mohon masukannya Dokter. Sebenarnya ini kalau kita melihatnya kegiatan ini diberikan kepada Kodi, tetapi sepertinya kolegium itu juga pengen hari ini. Nah, apa maksudnya maunya hari ini yang mereka yang ini gitu. Cuman kalau dari Ita sendiri sih mungkin lebih baik mungkin kita susun plan kita dari Kodi dulu, dokter mau gimana. Mohon masukannya Dokter Sari, Dokter Mayan, dan juga teman-teman pengurus yang mungkin sudah lebih berpengalaman untuk mengurus workshop ataupun jenis kegiatan yang seperti ini. Selamat malam. Selamat malam Kak Nani, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokter Sari. Ya, jadi ini konsepnya kan kita akan membuat peringatan World Head and Neck Cancer Day ya, yang difokuskan, disentralkan di Makassar. Jadi sifatnya kegiatannya Kodi Unko, yang levelnya nasional, peringatannya disentralkan di Makassar, gitu kah? Untuk Iya, supaya Dokter. jelasnya. Ya, betul. Betul. Oke, kalau begitu kan dianggap ini yang utama ya. Kalau misalnya ada center-center lain yang bikin kecil-kecilan, nggak apa-apa. Tapi ini yang akan menjadi wajah kita ya, wajah Kodi Onkologi Indonesia, gitu kan. Nah, untuk itu kita harus memikirkan dengan benar karena ini kan akan disosialisasikan keluar kan, seperti yang Iya, Dokter. biasanya juga akan di-upload kemana itu karena kita jadi bagian dari IFNOS juga, mungkin juga harus semacam jenis kegiatannya, Laporan. Iya, Dokter. dokumentasinya itu mesti ke sana juga kan. Iya, Dokter.
Untuk itu kita mesti bikin yang betul-betul eh, sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, yang tadi acaranya apa saja? Fun walk, oke. Terus apa lagi? Kak Nani ngomong apa? Nah, kemudian live surgery, eh, Fun walk, live surgery, sama ya, ada senam 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 ya dan fun walk jadi satu kan ya? Jalan sehat dan senam jadi satu ya? Kan ya setelah jalan kumpul di satu lapangan, terus senam gitu kan sambil mungkin juga membawa semacam apa istilahnya bunga atau semacam apalah untuk ke masyarakat supaya tahu bahwa itu Hari Kanker Sedunia gitu ya, Head and Neck Cancer Sedunia. Nah, yang saya soroti adalah saya mendengar dari Ita bahwa Kolegium ingin ikut berperan pada acara ini, kan begitu. Dengan memberikan sumbangan untuk 30 peserta apa live surgery gratis gitu ya Ita ya? Apa gimana itu? Izin dokter, mungkin dokter Nani juga sudah lebih tahu infonya dokter karena sudah berbicara langsung dengan Prof. Farhat ya Kak Nani, ya gimana Kak Nani pengaturan keuangannya Kak Nani? jumlahnya saya juga belum tahu, tapi dia bilang kolegium itu akan membiayai dua pembicara dan 30 peserta. Dalam pembiayaan itu termasuk transportasi gitu. Oke. Dengan mungkin snack-snacknya ya itu. Ada seminar ya maksudnya untuk Iya, seminarnya. Untuk ada seminar, jadi dua pembicara. itu untuk seminar ya. Seminar tentang head and neck cancer ya. Iya betul. Terus yang akan diberangkatkan maksudnya yang akan dibiayai itu siapa? Maksudnya kita perjelas dulu. Iya, jadi sepintas kemarin tuh kalau saya tidak salah tangkap, Prof. Farhat bilang mengajak THT umum yang ada di sekitar Sulawesi Selatan gitu, Makassar dan sekitarnya gitu. Oh, oke, baik. Jadi begini, kalau itu THT umum Makassar dan sekitarnya dihadirkan dengan pembiayaan dari kolegium dan tentu saja kolegium kan mau namanya juga ikut di situ ya, dianggap berperan di situ. Nggak apa-apa, tapi ini juga menyangkut kode kita, wajah kode kita. Kalau kolegium itu minta live surgery-nya, tindakan-tindakannya yang hanya operasi, biopsi, nasofaring, terus simpel kistik atau limfono di leher kecil gitu, itu kan wajah kode onko kita, wajah Indonesia. Nanti Iya, dipikir kode onko bisanya cuma itu gitu loh. Kalau saya tidak mau mengorbankan kode onko untuk memberi nama ke kolegium gitu loh. Nggak bisa seperti itu gitu loh. iya, Kecuali kita punya jelas gini, yang fokus untuk itu, yang fokus acara tersebut namanya bilang aja office prosedur karena kan biopsi biasanya kan juga di poli kan. iya, Office prosedur onkologi, tindakan onkologi seperti apa? Ngajarin mereka endoskopi, ngajarin mereka biopsi nasofaring atau apa yang simpel-simpel. Tapi judulnya adalah untuk mereka yang tinggal di area terpencil gitu loh. Jadi bukan wajah kode onko kita yang terus jadi turun seolah-olah hanya bisanya itu gitu loh. Itu ada event tersendiri gitu ya. Jadi peran kode onko adalah melatih dokter-dokter THT di daerah yang terpencil untuk bisa melakukan tindakan diagnosis simple di sana. Gitu aja. Judulnya tersendiri. Bekerja sama dengan kolegium. Nah, boleh. Tapi di luar itu kolegium jangan ngatur lagi gitu loh.
Nek menurut saya gitu ya. Betul, betul. Ya, betul Dek Sari. Saya setuju. Kalau live surgery ya namanya surgery ya surgerynya onko karena itu akan menjadi wajah onkologi Indonesia. Ya tiroidektomi ya yang memang kita onkologi kita gitu loh. Kalau mau itu gitu. Jadi betul-betul judulnya betul-betul diperjelas supaya Ya, orang nggak salah memandang kode kita gitu loh. Maksud saya gitu Kak Nani. Terima ya, kasih. itu setuju ya. Nah, kemudian kalau kita mau adakan secara besar-besaran WHMCD ini, mungkin barangkali anggota KODI eh, di daerah-daerah yang lain bagaimana? Apakah kita minta datang atau tidak? Kemudian bagaimana dengan apa peserta-peserta yang apakah hanya 30 itu saja yang hadir, nggak perlu ditambah lagi karena ka- karena yang pembicaraan sama Prof. Farhat hanya 30 yang dibiayai. Nah, sekarang kita gini, kira-kira ada banyak nggak sih dokter spesialis THT yang tidak terlalu jauh dari Makassar yang memang tertarik untuk bisa mengerjakan belajar itu, biopsi, apa yang simpel-simpel tadi, office prosedur tadi, dengan biaya sendiri gitu loh. Kalau tidak banyak yang tertarik, ya minimal yang kita harapkan yang 30 itu yang sudah dibayari oleh kolegium gitu loh, yang minimal itu pesertanya. Kalau ada yang tertarik ya lebih bagus. Cuman memang pembiayaannya kan mesti kita lihat dulu Ya, pelatihannya apa saja, office prosedur, endoskopi, biopsi nasofaring, apalagi misalnya vol atau apalah yang simpel-simpel itu nanti jatuhnya biayanya berapa per peserta. Itu kan nggak pakai nginep ya, cuman dari pagi sampai sore misalnya. Jadi tidak dibikin terlalu mahal gitu. iya. Pembicaranya dibayari kolegium kan? Iya, Ya, betul. gitu aja. Gitu aja. Jadi ya kita susun per pack-nya jatuhnya berapa kalau terus oh Harusnya hmm, harusnya kita tahu dulu ya berapa dananya. Karena mungkin tiap orang itu tidak akan sama. Kalau misalnya dia di Kota Makassar, jadi paling tidak transportasinya tidak dibayarkan. Mungkin kita bisa alihkan kepada yang mungkin yang lebih jauh, yang atau atau anggota kodi kita yang yang dibiayai gitu. kita perjelas saja ke kolegium. Kolegium tuh mau kasih uang berapa sih? Terus sistemnya bagaimana? Mentahan artinya ini ada uang 100 juta pakai untuk sekitar 30 orang dengan tambahan 2 pembicara. Kita yang atur gitu. Atau Ya, kolegium yang berhubungan sendiri yang nyari orangnya, ngurusin apanya apa istilahnya refund tiketnya. Sistem yang mana yang mau kolegium pakai kan gitu. Terserah iya. gitu. Yang penting kita coba kita susun ya, kita susun paket paket office prosedur tadi. Nah, ini kan Dokter Danu ada kemarin yang bikin acara di Palembang itu kira-kira apa saja. Paket office prosedur tuh jatuhnya berapa sih per orang gitu. Misalnya ternyata biaya pendaftarannya 1,5 juta gitu ya misalnya. Terus ternyata kolegium hanya mau ngeluarin uang 40 juta gitu loh. Ya, mungkin ya nggak nyampe 30 orang gitu misalnya. Ya mesti kita hitung juga. Sekarang maunya kolegium seperti apa? Mau ngasih kita mentahan
borongan uangnya gitu, atau orangnya dia undang sendiri, cari-cari sendiri orangnya gitu. Ya, kalau borongan uangnya kan kita bisa memaksimalkan Ya, peserta ya. hadir. Jadi kita pilih-pilih yang dekat-dekat saja gitu. Yang kita undang, artinya kita undang gratis gitu, karena uangnya sudah masuk ke panitia ke kita gitu. Jadi Karena paling Hmm, registrasi saja ya. Saya rasa iya. kalau Mm-mm. sekitar Makassar mereka naik mobil sendiri ya. Jadi transportasi itu enggak kehitung. Jadi Ya, biaya registrasinya saja ya. mm-mm. Ya, Kak ya, Nani Sari boleh nanya, ya. boleh usul. Ya, mungkin kita perlu tetapkan dulu acara atau rangkaian acara yang akan kita buat. Kalau misalnya nih ada seminar yang offline ya kan Nani ya rencananya artinya. Iya, Kan lalu ada office procedure dan juga ada juga apa namanya? Bedah ya, OKA. Hands-on OKA ya. Nah, berarti kan mungkin ada rangkaian acara di sini. Nah, kalau misalnya kita sudah tentukan rangkaian acara apa saja yang akan kita buat, lalu kemudian kita pastikan kolegium itu akan mensupport 30 PAX itu untuk acara yang mana? Apakah untuk acara yang office procedure atau yang seminarnya aja atau bahkan yang di OKA ya, acara OKA. Gambaran saya mungkin itu ya, acara yang akan kita buat seperti biasa. Nah, mungkin kalau misalnya untuk kasih mentahan, rasanya ya, tapi nggak tahu benar atau enggak. Itu rasanya nggak mungkin. Jadi mungkin yang bisa kita, kalau misalnya memang akan diberikan dalam bentuk seperti tiket tanda kutip 30 PAX, mungkin kita akan kita minta untuk kita yang mengatur 30 PAX ini untuk siapa aja. Kalau saya usulnya tentu anggota KODI yang ada di Makassar dan sekitarnya ya. Jadinya akan lebih terjangkau, atau kalau misalnya masih ada sisa ya anggota KODI yang lainnya. Mungkin itu. Lalu juga untuk tanggal. Tanggal tadi tanggal 27 itu diharapkan ada acara ya Kak Nani? Ya, Benar, Pak. tadinya gitu Prof. Farhat bilang tanggal 27 itu penyuluhan pagi katanya terus siang pulang. Oke. Jadi Iya. sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita mau pakai OKA, tapi nggak tahu kalau di tempatnya Kak Nani, itu akan lebih mudah kalau kita itu di hari kerja nggak Nani? Kalau hari Minggu itu effortnya akan lebih tinggi karena kan nggak tahu ya kalau di tempat gitu kan Minggu tuh libur, jadinya harus perawat harus minta datang dan segala macam, cost-nya lebih tinggi. Tapi kalau Iya. misalnya di hari biasa sekalian mereka kerja, sekalian Iya. kita pasien nya juga daftar BPJS, jadi cost-nya mungkin nggak terlalu banyak yang bisa kita keluarkan ekstranya. Mungkin itu. Iya. Ya. Jadi saya nawar gimana kalau acaranya Sabtu Minggu gitu. Jadi kita seminar dan misalnya apalah office atau live surgery mungkin jadi kalau live surgery atau office procedure saja. Kemudian di hari Minggunya itu kita seperti one more. Nah, kalau kalau lagi misalnya memang ini supaya mungkin orang bisa kembali hari Minggu sore, malam Minggu itu kita adakan acara malam gitu. Mbak Nani putus-putus Oh, atau betul. Gimana? gimana Kak Putus tadi jadinya putus acara ya? malam buat Sabtu malam? Iya, jadi
saya maunya hari Sabtu dan Minggu gitu, supaya orang datang juga bisa Jumat malam, artinya sudah selesai dinas kan. Jadi Sabtu kita mulai seminar dengan apakah office procedure atau live surgery. Kemudian malamnya kita bikin ini acara gala dinernya. Paginya kita fun wall tadi seperti tadi Adik Sari bilang, kita bagi-bagi bunga, terus kemudian kita senam. Ada satu senam yang mungkin unik. Saya dapatnya ini dari komunitas orang Cina. Jadi itu senamnya bagus sekali, senam harmonis namanya. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai acara. Mungkin ini kita bisa Minggu kasih sore. edukasi ke masyarakat juga kali. Boleh. Jadi setelah kita fun wall, kemudian senam, tentunya pasti nanti kita adakan di daerah akan berkumpul. Nah, di situ bisa kita kasih juga tentang head and neck gitu. Ini boleh. Oke, jadi di hari Sabtunya, seminarnya di hari apa ya, Kak? Hari Sabtu. Jadi Sabtu itu paralel atau gimana dengan yang prakteknya? Kalau maunya Prof. Farhad, seminar dulu dengan 2 pembicara, kemudian habis 3 jam itu ya, berarti ini 3 jam. Kalau 2 pembicara sekitar 3 jam ya? iya, berlangsung 3 jam. Paling selesai siang, kita makan siang, baru lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu Prof. Farhad maunya live surgery. Tapi usulannya Adik Sari office procedure. Jadi aku setuju sama Sari, kalau live surgery mungkin kita surgery-nya yang mencerminkan, ya maksudnya jangan yang kalau live surgery berarti kita operasinya yang operasi gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya office procedure ya office procedure biasa mungkin. Karena mungkin kita bagus juga sih office procedure seperti yang kemarin di Palembang ya. Mungkin itu akan lebih praktis ke orang-orang sekitar yang bukan onkologi kali ya, Kak ya. Iya. Bisa bantu mereka juga gitu. Oh, jadi live surgery jadi pilihannya salah satu, live surgery atau office procedure ya? Nggak bisa dua-dua. Ya. Enggak, kemarin itu yang saya dengar, Prof. Farhad tuh mintanya live surgery-nya yang simpel-simpel aja gitu loh. Ya menurut saya ya jangan begitu. Kalau itu namanya mengorbankan wajahnya kok di Indonesia gitu. Ya sudah office procedure aja. Kalau memang mau yang simpel-simpel seperti biopsi itu, ya kita namain office procedure. Coba tanya Dokter Danu. Kemarin yang sangat banyak peminatnya itu yang mana ya? Dokter Danu yang di Palembang itu loh. Itu lumayan itu. Yang banyak peminatnya yang Hanop, Dok. Hanop itu apa? Head and neck office procedure. Oh, office procedure. Itu dokter umum apa dokter THT umum? THT umum, Dok. Ya, setuju sih. Ya udah kita kasih judulnya itu. Jadi temanya memperluas jejaring pelayanan kodi onkologi dengan mendidik dokter THT umum untuk berani mengerjakan diagnosis onkologi gitu, yang simpel-simpel. Kan nggak mungkin kita konsultan onko sampai di pelosok-pelosok negeri gitu loh. Nah, itu juga sebagai tema. Kalau mau ada live surgery ya satu operasi yang serius divideokan saja, ya sudah bisa kita upload gitu loh. Oh ya, itu juga bisa tuh video, terus judulnya How I Do It sambil diskusi kan juga bisa tuh. Ya, hanya
sedikit aja atau bisa online gitu loh. Karena kalau meminta banyak teman-teman kita Kodionku untuk hadir di Makassar, habis acara Palembang ini kok kayaknya agak sulit ya. Habis pergi lagi. Iya, Mm-mm. iya. Oke, kalau gitu kita putusin aja seperti itu. Seminar, Iya, satu betul. seminar, lanjutkan dengan office prosedur. Hari keduanya untuk awam berarti ya. Fun walk, Ya. senam, sama Itu edukasi. Hanok itu berapa biayanya per orang ya, Dokter Gano? Kalau nggak salah kemarin berapa Mbak Teh? 3,5 apa ya Mbak Teh? Cuman 3,5, yang dokter iya. izin dokter. Ya. Ya Hanok udah, 3,5. Hanok itu yang sudah jadi langsung diaplikasikan di Makassar, nggak repot-repot bikin apa jadwal lagi, nggak repot-repot nyusun-nyusun lagi, itu Itu kemarin berapa jam ya, Sar? Hanok itu? itu udah Cuma mulai jam 8 selesai jam 2 itu sudah selesai kan Dokter Maya? Oh, oke. Kalau misalnya habis seminar, berarti kan mulainya jam 1 tuh. Habis makan siang, berarti 6 jam dong. Jam 7. Terlalu ini enggak untuk waktunya? Alokasi waktu. Tadi kan rencananya diadakan setelah seminar. Mungkin kita mungkin dipersingkat saja barangkali ya. Kalau jam 1 mulai ya jam 5 selesai. Karena kita mau adakan lagi gala dinner. Oke, jadi mungkin bisa ada kemasan khususnya, Dokter Sari, untuk yang ada baca. seminarnya, maksudnya seminar apa ya, Kak Nani? Itu yang 2 pembicara. Nah, Itu yang 2 pembicara itu bukannya yang satu paket dengan 30 peserta. ya itu dia yang di acara seminarnya. Jadi katanya seminar itu cukup 2 pembicara, Prof. Farhad dan Prof. Hamsu gitu, 1 moderator. Nah, Dia sendiri yang mau ngomong. ya setelah itu baru acara office prosedur itu. Loh, sebentar. Office prosedur itu kan udahlah kita pakai paket Hanok aja kayak Iya, iya. kita taruh di situ. Pembicaranya kemarin siapa aja ya di Hanok, Dokter Danu? Pembicaranya kemarin itu ada dokter radiologi dok, terus saya dokter Ayu, terus habis itu dokter dari BE dok, dokter Supiana. Dengan begitu biayanya 3,5 ya. Nggih. Nah, kalau menurut saya ya supaya ini kan juga udah mepet, ini sudah Mei aja sudah ya, Juni. Iya. Ya udah Hanok itu diaplikasikan di Makassar dengan biaya 3,5 ya, pembicaranya yang sudah ada itu diundang gitu. Nah, kolegium membiayai kehadiran pendaftaran 30 orang gitu. Nah, terus perkara pembicaranya harus Prof. Farhad dan Prof. Hamsu, ya kayaknya saya pikir ya nggak bisa dong. Artinya memakai forum Head and Neck WHNCD membiayai dari kolegium sebagian, tapi harus dia yang bicara. Kok saya pikir kok kayak pencitraan gitu ya. Kok saya nggak setuju ya, kayak seperti dimanfaatkan gitu loh. Harus dia yang bicara gitu loh. Izin dokter. Repot nyusun baru lagi gitu loh. Iya dokter. Gimana? Mohon izin, jadi Ita setuju dokter. Jadi yang kemarin sempat Ita tangkap adalah yang seperti itu dokter. Jadi 2 pembicara itu mungkin masuk dalam paketan yang akan mereka biayai dokter. Tetapi kembali lagi karena ini adalah kegiatannya Kodi Onko, kalau menurut Ita kita tetap dengan planning kita dari Kodi Onko, kita punya workshop yang sudah baku.
Kemudian apabila memang nanti yang dibiayai oleh kolegium itu hanya 2 pembicara dan 30 peserta, berarti kita eh, mungkin sistemnya tidak ini ya dokter ya, maksudnya mereka hanya membantu seperti itu dokter ya. Jadi ini mutlak sebenarnya acara Kode Onko ya dokter ya. Seperti itu. Saya pikir sih begitu ya. Jadi Iya dokter. jangan setiap kali ada event kita gerabak-gerubuk bingung menyusun acara, menyusun Iya dokter. topik, terus terbukti sangat diminati. Udah paket itu diaplikasikan di Makassar. Mungkin tahun depan Hanok di Surabaya, di Semarang, kan bisa gitu loh. Jadi udah paket gitu ya. Jadi nggak usah mikir ganti-ganti terus topiknya gitu loh. Kalau perkara pembicara silakan misalnya yang ada yang tidak tidak bisa berhalangan bisa diganti atau gantian pembicaranya juga bisa. Tapi topiknya ya udah jelas itu waktunya segitu, urut-urutannya juga seperti itu, udah nggak perlu mikir dari nol lagi gitu loh, maksud saya begitu. Nah, kolegium ya sudah ikut kita. Mau kasih sponsor dengan logo dia masuk ke WHNCD ya logonya aja masuk gitu loh, dia kasih sponsor gitu. Jangan terus operasinya harus yang gini, ya jangan ngatur banget gitu loh. Ya itu aja Siap dokter. acara kita gitu. Jadi kemarin itu dokter izin Ita mungkin ada cerita sedikit waktu di Palembang, Prof Arhat itu ketemu sama Ita di depan waktu mengadakan acara WS kita sedang berlangsung dokter tanggal 29. Terus Prof Arhat bilang, oh iya itu kegiatannya apa saja dokter Ita. Nah, sudah Ita jelasin dokter, termasuklah Hanop, kemudian basic emergency, sama kita ada lab surgery. Terus Prof Arhat bilang, oh iya acara itu bagus sih, berarti sudah berkembang kegiatannya dan itu mungkin bisa kita adopsi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, putusnya di situ dokter. Nah, baru Ita ini bahwa beliau itu ada rencana untuk mengadakan workshop yang dari kolegium untuk membiayai bekerja sama dengan Kode Onko. Setahu Ita untuk pembiayaan ini sistem sekarang di kolegium itu adalah mereka akan mengajukan proposal itu ke Kemenkes dokter. Tapi mohon maaf mungkin Ita yang eh, kurang terlalu tahu dokter ya, mohon ditelusuri lebih lanjut informasinya. Biasanya seperti itu dokter. Jadi pembiayaan ini nanti mungkin mereka punya paketan, oh ya ini pembicara berapa orang, terus peserta. Nah biasanya mereka mengajukan seperti itu dokter. Jadi kayaknya bukan dari murni dari kas ya dokter ya sepertinya. Nah, mungkin itu yang mungkin kita tanyakan dokter ya, bentuk pembiayaannya bagaimana dokter. Kemarin sempat Prof. Hamsu bilang bahwa untuk dua pembicara itu memang seperti tadi yang dibilang Kak Nani itu ada Prof. Farhat dan Prof. Hamsu itu maksudnya mungkin beliau itu datang termasuk transport kalau nggak salah untuk ditanggung. Kita sih waktu itu nggak ada komen dokter bahwa mau gimana, tapi planning yang ada di otak kita malah kalaupun kedua beliau akan datang, artinya misalnya kita memang ada planning dari Kode Onko ini kita dengan mengadakan kegiatan untuk WHNCD, ya artinya beliau mungkin bukan sebagai instruktur posisinya dokter. Karena untuk workshop itu kita tidak hanya jadi pembicara dokter, tapi juga melatih seperti itu dokter. Mungkin seperti ada kegiatan kayak seminar yang tadinya dokter ya, misalnya di Sabtu itu mungkin ada seperti seminar biasa tadinya mungkin atau sambutan yang mungkin beliau itu yang ini dokter. Tapi untuk pembicara bingung juga dokter kan instruktur itu setelah memberikan materi kemudian melatih itu bagaimana dokter? Mohon masukan.
Kalau menurut saya udah nggak usah repot-repot aja, itu paketan Hanok diaplikasikan di Makassar, udah selesai. Ya. Ya, Jadi dekat. nggak usah ada seminar di depan ya. Jadi Hanop aja dari Ya, awal sampai siang Nggak gitu ya. apa-apa. Gitu. Karena ini udah 6 jam ya. Punya. Hmm, Terus hmm. kalau iya. seminar onkologi, baru aja bulan lalu teman-teman Kodi di Palembang conference. Susah nanti nyari yang datang daripada sudah panitia udah repot-repot. Iya, Gitu. dokter. Iya, betul. Gimana Kak Nani? Iya, betul. Saya setuju. Jadi, tapi gimana ya? Karena dia sudah tentukan pembicara. Oh, ada nggak Prof. Hamsu? Nah, Hamsu gimana ya? Jadi seminarnya itu, Salam Prof. Hamsu. ya, Mohon maaf. Ya, mohon maaf ini terlambat. Jadi kalau Putus-putus. putus-putus suaranya. Pak Hamsu nggak kedengeran. Masih di jalan ya? Nggak kedengaran. Suaranya nggak keluar atau off kamera kali Pak Hamsu biar sinyalnya lebih kuat. Sinyal kayaknya, Prof. Izin. Nggak keluar suaranya. Iya. Bisa kedengaran ya suara saya ya? Nah, Bisa. kedengaran, Prof. Ya, Musiknya juga Oh, kedengaran, Prof. iya, di iya, iya. mobil kayaknya. Kayaknya memang sinyalnya yang kurang bagus ya. Nah, jadi ada 3 kegiatan jadinya yang rencana kita gabungkan di Makassar. Yang pertama kita pusatkan acaranya World Head and Neck Cancer Day. Kemudian yang kedua ada workshop dari Kolegium THT-BKL yang nanti ada pembicaranya 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan live surgery tapi yang simple karena targetnya itu adalah dokter THT umum bukan subspesialis. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan kita ya, pelatihan yang kerjasama antara Kodi Onkologi dengan Rumah Sakit Pelamonia yang sudah diinisiasi oleh pengurus sebelumnya. Nah, untuk yang acara workshop kolegium itu kan anggarannya memang dari kolegium, baik nanti untuk pembicara maupun untuk konsumsi peserta. Nah, sedangkan untuk yang kegiatan World Hand Neck Cancer Day kita, untuk yang anggota Kodi Onko, mungkin seperti rencana sebelumnya, mungkin kita bisa siapkan beberapa operasi yang nanti bisa diikuti oleh teman-teman Kodi Onkologi. Nah, tetapi memang kalau untuk yang pelatihan tadi itu mungkin ada biayanya gitu ya. Entah pelatihan atau pengabdian namanya bisa kita jadikan sebagai salah satu rangkaian acara dari World Head Neck Cancer Day. Nah, kemudian kemarin sempat ngobrol sama Kak Nani untuk hari Minggu malam rencana akan ada gala dinner gitu untuk peserta yang hadir, baik yang
anggota kodi onkologi maupun peserta workshop. Nah, Seninnya mungkin ada penyuluhan untuk untuk masyarakat awam, terutama untuk barangkali yang pengantar dari pasien-pasien yang mengikuti atau yang diperiksa ataupun yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain di Rumah Sakit Pelamonia. Nah, tetapi kemarin waktu bicara sama Dokter Ita, karena modelnya pelatihan, berarti kemungkinan akan diperpanjang, jadi tidak hanya Sabtu Minggu, tetapi Jumat Sabtu Minggu gitu ya Dokter Ita ya. Jumat Sabtu Minggu itu artinya mungkin yang Jumat Sabtunya kita gunakan untuk pelatihan teman-teman anggota kodi onkologi, pelatihan maupun pengabdian lah apa namanya nanti kita rancang. Kemudian itu nanti nah ini karena tidak ada biayanya berarti peserta akan berbiaya gitu ininya, tetapi silakan nanti kita atur, kita buat supaya tidak memberatkan para anggota, tetapi juga tidak merugikan panitia gitu kira-kira, sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Secara ringkas mungkin seperti itu. Kemarin juga sudah waktu ngobrol sama Kak Nani, kita ngobrolnya bareng dengan Ketua Kolegium, sehingga Ketua Kolegium sudah sepakat untuk nanti acaranya itu di hari Minggu tanggal 26 Juli berarti. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin dari Dokter Ita atau Dokter Nani mungkin, atau dari senior-senior yang lain mungkin ada masukan. Selamat malam Prof. Hamsu. Dokter Hari, Iya, boleh nanya dulu Prof. Hamsu. Monggo. Kolegium itu ada dana berapa untuk membantu acara WHNCD ini? Ada dananya berapa yang mau dialokasikan? Ya, jadi kalau ini karena dia mengikuti peraturan dari pemerintah, jadi dana yang ada itu untuk pertama transportasi dan penginapan untuk pembicara 2 orang. Kemudian untuk peserta konsumsi nanti ditanggung oleh kolegium. Dan ada tambahan transport lokal besarnya sekitar 150.000 per orang. Transport lokal untuk peserta yang workshop kolegium. Yang selebihnya sih tidak ada ininya biayanya yang lain itu. Jadi pesertanya mendaftar dengan biaya sendiri ya Prof? Karena hanya untuk yang workshop free, tidak ada biayanya. Workshopnya free? Free, workshopnya free, tidak ada biaya. Malah dikasih uang transport untuk yang peserta. Tapi jumlah peserta yang dialokasikan hanya 30-35 orang. Oke, target pesertanya siapa Prof? Jadi boleh dari anggota kodi onkologi, tapi bisa juga dari anggota THT yang umum. Jadi targetnya itu, sehingga nanti workshopnya itu memang lebih simpel. Jadi misalnya untuk peningkatan kompetensi, untuk biopsi, kemudian masa-masa yang kecil di daerah leher yang bisa dieksttirpasi atau yang menjadi kompetensi dokter umum, misalnya kayak kista ductus thiroglossus, mungkin itu bisa kita ajarkan. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk yang teman-teman anggota kodi kan sebaiknya sih memang yang akan menjadi kompetensi spesialis 2 gitu untuk konsultan onkologi THT BKL, misalnya kayak laringektomi total, kemudian tiroidektomi, maksilektomi gitu, ininya yang agak kompleks sedikit. Mungkin seperti itu Dr. Sari. Terima kasih Prof. Hamsu. Ini tadi juga kami sudah sempat diskusi Prof. Jadi ini kan waktunya sudah sangat mepet ya Prof. Jadi mungkin yang bisa dikerjakan yang tidak merepotkan Makassar sebagai tuan rumah itu adalah kita mengaplikasikan Hanok. Di program Hanok yang kemarin sangat laku ya, peminatnya memang banyak waktu di Palembang itu adalah office procedure untuk dokter-dokter THT umum untuk melakukan tindakan-tindakan simpel seperti biopsi nasofaring,
fleksibel laryngoskopi. Nah itu. Nah kalau memang kolegium di situ berminatnya membiayai, kita juga mesti menjaga nama kodi onkologi, Prof. Karena ini kan sifatnya kan nasional ya, peringatan nasional. Kalau itu dianggap sebagai pelatihan onkologi, itu wajah kodi onko kita kok sepertinya kok bisanya hanya itu gitu loh. Jadi itu nanti dibikin program yang dinamai tersendiri, di mana kodi onkologi melatih dokter-dokter THT umum untuk berani melakukan tindakan simple di poli, jadi office procedure, untuk membantu penegakan diagnosis kanker kepala leher. Jadi itu temanya seperti itu. Jadi bukan untuk kodi onko. Kita mesti realistis, Prof, karena baru bulan lalu kita ke Palembang, teman-teman kodi onko kita, kalau diharapkan kita bikin seminar lagi untuk datang ke Makassar, kok kayaknya Berat ya. sulit ya, Prof ya, gitu. Nggih. Dan memang persiapannya juga sudah sangat mepet, Prof. Nggih. Jadi menurut saya ya sudah, Hanok yang memang paketan apa istilahnya, Prof? Kayak kita ngambil rombongan sirkus udah tinggal main gitu aja, Prof. Paketannya sudah ada, urut-urutan acaranya sudah ada, waktu time schedulingnya sudah jelas, pembicaranya sudah jelas, itu kita mainkan di Makassar gitu aja, Prof. Menurut saya ya, Prof. Jadi Makassar juga nggak kesulitan memikir dari nol lagi gitu. Waktunya memang udah sangat mepet. Nah itu cuman harus disesuaikan tadi dengan budgetnya kolegium itu. Karena kolegium itu kan akan untuk tahun ini membagi ada 4 kodi yang mendapatkan dana gitu kira-kira ininya untuk kegiatan yang sama. Jadi termasuk salah satunya adalah kodi onkologi. Nah kalau misalnya katakanlah kita seperti menggunakan Hanok tadi, apakah nanti kira-kira dananya bisa menutupi ininya untuk kegiatan itu? Atau kita modifikasi sedikit sehingga tadi karena narasumber yang katakanlah diberi honor itu hanya 2 orang. Nah sedangkan yang lainnya itu mungkin kita belum tahu nih apakah ada apa tidak gitu kan, karena kalau yang Hanok kan lumayan banyak ya ininya instrukturnya itu. Iya, Bro. Sistemnya mereka ngasih duit mentahan gitu ke kodi atau bagaimana, Prof? Dia harus untuk istilahnya pertanggungjawabannya itu sesuai dengan peraturan mereka kelihatannya. Jadi tidak bisa, jadi karena harus ada peserta itu menerima transport lokal gitu yang 150.000 itu harus ditandatangani langsung oleh para peserta. Kemudian yang tiket itu kan berarti at cost sesuai dengan biaya tiketnya. Kemudian untuk honor itu kalau tidak salah per jam berapa sesuai dengan SBU negara gitu, jadi tidak bisa sesuai dengan kita gitu ininya. Standar biaya umum yang berlaku di pemerintah itu. Jadi kayaknya memang tidak bisa menggunakan yang gelondongan gitu kelihatannya. Ya mungkin bentuk mini Hanok mungkin, Prof. Nah mungkin itu modifikasinya jadinya. Dokter Danu mungkin punya atau dari ITA yang dari Palembang punya itunya materi Hanok mungkin dibentuk mini, ada yang dihilangkan begitu, bisa aja ya, Prof ya. Dek Sari, ya Pak. Barangkali materinya tetap, tapi mungkin pemateri itu bisa dari lokal saja, jadi kita tidak perlu datangkan saja. Ya, jadi seperti radiologi nanti saya minta di radiologi siapa yang bisa bawakan materi ini, tapi sudah ada
sudah ada standar materinya gitu. Jadi Ya, nggak perlu lagi nggak perlu tiap mendatangkan dari luar ya. Benar-benar itu Kak Nani. Iya. Berarti jangan dipotong ya Hanok utuh Iya. aja dengan pembicara lokal dari Makassar gitu ya. ya. Jadi kita menjaga apa ya kualitas Hanok kita gitu, paketan Hanok. Nanti kode onkologi nanti punya paketan pendidikan loh, jadi punya Hanok, punya BSS. Kan asik tuh. Iya, betul. Oke. Setuju. Mohon izin, Prof, mungkin izin juga Ita memberikan masukan kalau misalnya untuk nanti misalnya untuk pelaksanaan yang Ita masih bingung adalah kita bentuk kegiatan kodi kita kan memang dalam rangka peringatan WHNCD ini kita melakukan rangkaian kegiatan. Artinya nanti kolegium itu memiliki kontribusi karena beliau juga punya agenda kegiatan seperti itu, Prof. Tetapi apakah boleh misalnya kita tetap mengadakan kegiatan nih, misalnya seperti workshop dengan kita menetapkan standarnya kita bahwa ini kan juga akan masuk alat seperti itu vendor yang kemarin di Palembang itu lumayan banyak ya. Itu yang kita susun, kita benar-benar mengajarkan seperti itu. Nah, dengan begitu artinya memang kegiatan ini berbiaya, Prof, sepertinya. Jadi misalnya nih, kalau kolegium memiliki biaya sekian, misalnya mungkin kami sanggup misalnya membayar registrasi saja seperti itu, Prof. Apakah boleh kita Kodi Unko tetap dengan kegiatan tersebut, walaupun di luar 30 itu misalnya banyak yang ingin berpartisipasi juga, pengen ikut, ya kita tetap buka seperti itu, Prof. Bagaimana, Prof, Dokter? Ya, dari diskusi kemarin dengan Prof Farhad, jadi kelihatannya kalau yang workshop kolegium itu tidak boleh berbayar karena kan dia harus transparan, harus segala macam lah, intinya ada aturan-aturannya itu diterita. Nah sehingga kalau menurut saya kalau memang ada yang berbayar itu yang kegiatannya yang sebelumnya misalnya di hari Sabtu gitu ininya. Nah sehingga tidak tidak bentrok lah kira-kira jadwalnya itu. Walaupun nanti tetap akan dikombinasi dengan kegiatan yang dari kolegium. Nah jadi seperti yang kemarin pernah kita diskusikan itu Dokter Ita, mungkin kalau mau jadinya misalnya kita ada live surgery untuk yang kasus-kasus yang advance di hari Sabtunya misalnya. Nah sehingga kita hari Jumat sudah nyampe di sana di Makassar gitu. Nah, sedangkan yang anggota atau yang peserta yang untuk workshop kolegium itu nggak boleh sama sekali berbayar karena sudah menjadi program dari pemerintah gitu. Jadi kita nggak boleh ini nanti kita jadi salah ininya kalau dalam administrasinya kita ada yang membayar di situ. Tetapi kalau untuk peserta, untuk teman-teman yang katakanlah dari Kodi Onkologi nanti yang mau datang, monggo dipersilahkan di yang acara tanggal 26 gitu. Ya mungkin seperti itu Dokter Ita. Siap, Prof. Kalau menurut Ita mungkin tidak cocok dengan Hanop sepertinya, Prof. Kalau memang nanti kita punya batasan bahwa ini karena begini, Prof. Terus terang untuk pembiayaan, kalau misalnya sampai kita tidak boleh memasukkan sponsor, kemudian tidak juga boleh berbayar, itu kemampuan untuk kolegium memberikan besaran biaya juga kita tidak tahu seperti itu, Prof. Agak riskan, Prof, untuk kita mungkin bentuk workshop yang lain, Prof, yang harus kita pikirkan seperti itu. Kalau sponsor mungkin boleh Dokter Ita karena kan nanti mereka kan bukan bayarnya ke kolegium gitu kan ininya, atau bukan berbayar pokoknya pesertanya yang nggak boleh berbayar gitu ininya. Tapi kalau ada sponsor yang mau membiayai monggo gitu kan ininya. Nah, tapi nanti rangkaiannya adalah yang World Head Neck Cancer Day-nya yang kita pakai sebagai proposalnya gitu Dokter Ita. Gitu. Benar, Prof.
Jadi dalam rangkaian WHNCD itu mungkin izin seperti misalnya bayangan ITA kemarin, kalau itu bentuknya misalnya seperti apa ya, kayak penyuluhan sih mungkin memenuhi syarat untuk kolegium yang untuk pembiayaan seperti itu. Tapi kalau untuk workshop mungkin kita perlu cari tahu dulu berapa biaya yang bisa di cover oleh kolegium seperti itu, Prof. Biar kita bisa menyusun workshop yang standarnya memang Kodionku, kita tidak bisa menurunkan standar kita dibikin jadi simple sepertinya, Prof. Seperti itu. Atau mungkin kita pilih paket lain. Kita kan Kodionku punya paket NPC Awareness Program. Ya, Itu bisa untuk dokter THT umum maupun malah dokter-dokter umum di perifer gitu. NPC Awareness Program jatuhnya lebih murah karena nggak perlu alat-alat gitu. Kalau memang kolegium maunya nggak boleh berbayar tapi uangnya juga sedikit, ya kita pilihkan yang paket ekonomis, jatuhnya seperti itu. Kalau Iya. Hanok ya Hanok gitu. Betul. Kayaknya memang nggak bisa kalau Hanok, Dr. Sari, karena kemarin kan saya sudah diskusi panjang lebar sama Prof. Farhan terkait dengan anggarannya itu. Jadi untuk anggaran itu kemarin untuk sewa ruangan aja nggak boleh gitu ininya. Nah, sewa alat kelihatannya juga tidak ada alokasi dananya. Sehingga yang memang mungkin saya kira menurut saya sih kita masukkan yang NPC awareness itu aja ininya, tetapi tetap di dalam workshopnya itu tetap harus ada hands on istilahnya. Nah, jadi selain ada yang terkait dengan knowledge-nya, ada hands on-nya juga. Nah, hands on-nya itulah yang mungkin yang simpel-simpel gitu, yang tadi kayak biopsi atau apa gitu ininya. Atau apa namanya? Yang tadi Cystadus styroglossum misalnya. Mungkin seperti itu sih yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau Hanok mungkin memang kayaknya biayanya nggak cukup. Jadi kita mesti yang lebih sederhana lagi. Ya sudah, kalau begitu kita tetapkan NPC Awareness Program. Nah, hands on-nya itu berupa nasofaringoskopi, pakai rigid nasofaringoskopi, dan juga tergantung nanti apakah targetnya itu harus spesialis THT, karena ini kan pembiayaannya kolegium, atau boleh dokter umum. Kalau boleh dokter umum nggak pakai biopsi, tapi kalau spesialis THT pakai biopsi dengan panduan endoskopi. Hands on-nya itu aja karena itu office prosedur gitu, tidak di kamar operasi. Kalau karena ini kolegium THT, maka dia tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dokter THT. Jadi bukan dokter umum. Nah, sehingga mungkin biopsi itu yang bisa kita lakukan, gitu. Ya, berarti deal ya, Prof? Deal, gitu. Deal NPC Awareness Program ya. Ya. Itu paketannya ada punya paketannya apa aja gitu. Pembicaranya diambilkan dari lokal aja. Gitu, Prof. Boleh tanya ya, itu kalau yang untuk seperti yang hands on seperti biopsi itu mau dilakukan di mana? Di Poli atau di Oka? Kemudian apakah kalau di Oka apakah semua orang masuk atau hanya sebagian? Kalau memungkinkan di Poli lebih bagus karena ini Di Poli Kak Nani, biopsi kan sebenarnya kan prosedur office prosedur Kak Nani. Jadi misalnya mendatangkan satu peserta NPC sungguhan, kayak kemarin di Solo seperti itu. Ya. Kita datangkan pasien NPC sungguhan, kita lakukan biopsi dengan endoskopi, itu dokter-dokter THT yang lainnya ngelihat gitu loh. Ya, ya. Jadi di Poli.
kuliah, ya nanti supaya saya bisa siapkan gitu. Tapi Kalau settingnya bukan di rumah sakit ya, nanti lokasinya di tempat itunya awareness programnya mau dilakukan di mana? Apakah di ruang pertemuan rumah sakit atau di ruang pertemuan di mana? Di hotel atau di mana gitu, Kak Nani? katanya kan ruangannya nggak boleh berbayar, jadi nggak mungkin Nah, kita lakukan di hotel ya. berarti pinjam rumah sakit ya Kak Ya, Nani? ruang pertemuan di Pelamonia saja. Cuma apakah waktunya bersamaan dengan seminar dan ya yang tadi itu biopsi Kak Nani, sama seminarnya apa? Kita bicarakan dulu kayaknya kalau kita mengharapkan teman Kodionko untuk hadir lagi kayak agak susah ya. ya. Seminar apa lagi Kak Nani? Nah, Yalah itu itu NPC awareness saja udah seharian itu Kak Nani. ya. Hmm. Bagaimana Pak Dehamsu? Karena Kan yang kemarin kolegium kan kepentingannya hanya yang itu, yang membiayai itu saja. Kita kan punya program lain yang lari ya, fun anu, sama senam. Nanti Kak Nani repot loh, waktunya udah nggak cukup. ya ya betul. Hmm, Kita ini aja deh ya, istilahnya tidak terlalu muluk-muluk dulu lah. Ini waktunya udah mepet. Mepet Sudah dari Palembang juga, teman-teman juga udah susah kalau harus ke Makassar. lagi. Ya. Iya. mm. Ya, berarti kita ini aja istilahnya apa kita himbau gitu kan kalau ada yang mau datang kita mau mengadakan acara untuk acara puncak World Head and Neck Day, Neck Cancer Day gitu ya intinya ya. Kalau yang mau datang monggo gitu, tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan berarti yang paling tidak gitu yang ada di sekitar Sulawesi Selatan dan sekitarnya gitu itu yang kita harapkan terhadir gitu ya supaya tidak memberatkan. Kemudian tadi berarti untuk yang pelatihan yang kita rencanakan di Rumah Sakit Pelamonia jadinya gimana kan Nani? Nah, itu Sari. ini terus terang MOU-nya belum ada. Sementara sudah mau pergantian kepala rumah sakit. Saya juga jadi bingung. Nanti apakah dengan kepala rumah sakit yang lama atau yang baru? Mungkin dalam kurang lebih seminggu ini akan ada pergantian. Oh gitu. Tapi Kalau bisa sih maksudnya dengan yang baru aja nanti supaya apa namanya lebih lebih panjang ya. Halo, Putus. hilang Iya, suara, putus. hilang anu ya. suaranya. Tapi kemarin sudah ini ya Kak, MOU-nya itu kita tanyain yang ke Perhati itu, mereka mau merevisi sisanya yang tanggal itu aja sih Kak, sama nama ketua Perhati jadi yang Prof. Romdoni dari Dr. Yusi. Katanya itu aja kemarin dari Mbak Mauliananya Kak. Nah, Oh kalau ya, memang katakanlah bisa ditanda tangan dalam minggu ini, tapi istilahnya mungkin kita bisa online saja gitu, mungkin bisa sih dengan direktur yang lama gitu kan, sehingga ya. nanti implementasinya dengan direktur baru, kalau memungkinkan secara online. Jadi Ya, nanti kita saling kirim ininya kan dokumennya kita tukar. bisa ini supaya saya juga belum terlalu paham dengan ya seperti lamanya pelatihan tuh berapa hari, terus siapa saja yang instruktur itu belum jelas. Ya, kalau ini mungkin memang kan kemarin apa namanya rencananya itu untuk implementasinya ini kan eh, agak berbeda dengan pelatihan yang zaman dulu gitu yang waktu kita masih RPL gitu. Nah kalau Ya, yang ini
Ini kan lebih ke arah mungkin peningkatan kompetensi teman-teman yang sebenarnya sudah konsultan atau sudah velo tetapi belum katakanlah belum pede gitu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, disitulah kita buat pelatihannya, tetapi mungkin kita bisa rutin buat pelatihannya, sehingga Ya. nanti misalnya 6 bulan sekali atau per semester lah kira-kira seperti yang waktu kita pelatihan dulu. Nanti kita harapkan anggota-anggota kita itu bergilir bisa ikut melakukan operasi di sana. Nah, untuk Kira lamanya pelatihan mungkin karena sekarang ini kan agak susah untuk meminta izin ke institusi. ya. Sehingga harapannya mungkin kita di 3 hari lah dalam 1 minggu itu jadi weekend aja gitu kan Ani. Jadi Kamis, misalnya kita berangkat Kamis sampai hari Minggu gitu. Jadi Minggu sore atau Senin pagi udah balik ya. gitu. Nah, itu sih Prof, kira-kira. Prof, maaf Prof, sebelum lupa. Nggih. Untuk yang program WHNCD yang kerjasama Kodionko dengan kolegium itu, pesertanya akan diuruskan SKP nggak, Prof? Berhubung gratisan gitu, Ya, nggak usah pakai akan SKP ya, diberikan. Prof? Akan diberikan SKP tapi kolegium pakai LPK-nya kolegium jadi tidak berbayar. Kolegium otomatis mengeluarkan ya, kita nggak keluar Nah, ya. biaya ya, Prof. Nggih, nggih, nggih. Pokoknya semua ditanggung sama LPK, sama kolegium. Baik, Nggih. Prof. Yeah. Supaya jelas, jangan sampai terus besok tiba-tiba ditagih 18 Ya, juta. ternyata kok mahal ya. Oh, mahal Enak ya. aja kita dibisnisin. Oke. Ya Gimana itu. itu, Prof? Ya, harus Masa kita diskusikan administrasinya sama jauh ketua lebih, LPK baru ini. berapa kali lipat daripada SKP-nya. SKP-nya 4 juta, administrasinya 18 juta. Nggak masuk Iya, akal itu, Prof. sekali. Iya, Protes. Saya nggak rela, Prof, Kodionko bayar segitu, Prof. itulah Kita makanya ngumpulin mahal duitnya sekali. itu 1 sen Setengah demi mati 1 sen kita. dari Hmm, anggota kita ya. iya. Nggih. Coba benchmark dengan pengurusan SKP di tempat lain, kolegium Iya. misalnya. Ilmu Terlalu bedah, ini ilmu ya, apa namanya? makan, conference itu seberapa sih ngurus SKP gitu. Masa Iya. ini seperti gini loh, Prof. Pemerintah kita kan istilahnya masyarakat THT Mm-mm. diatur oleh PP, pengurus pusat perhati. Nah, kita disuruh beraktivitas, tapi setiap beraktivitas kita kena pajak, gitu kan? Itulah makanya. Pajaknya double-double lagi. Pajaknya double-double, berlebihan lagi. Oke. Terus PP itu milik siapa? Kan milik kita juga. Terus Heeh. uangnya kemana? Kita suruh bayar. Oke. Itu kan Itulah. unit bisnisnya PP. Nah, kalau PP berbisnis, kan berarti ada pemasukan uang. Terus uangnya kemana? Gitu Nah, loh. itulah makanya apa namanya yang kemarin kita ajukan itu aja enggak jelas ininya. Enggak jelas jawabannya sampai sekarang itu. Pokoknya sebagai wakilnya Prof. Hamsu, saya nggak rela bayar sebelum ada kejelasan, Prof. Oke. Kita ini apa namanya coba nanti nge-zoom sama Dr. Yusi ya karena beliau yang ketua LPK-nya. Biar LPK. kita tahu karena kebetulan beliau kan anggota KONI juga jadi bisa kita ngomongnya belak-belakan gitu ininya untuk Ya, mengetahui kebijakan seperti itu. Nggih. ya, Prof. Iya. Jangan Oke. dibayar dulu sebelum jelas. Iya. Oke. Segera kita rencanakan mudah-mudahan besok pagi atau sore bisa ada waktu untuk kita ketemu. Riansu, ini pelaksanaan WHNCD, boleh enggak saya kasih masukan sedikit? Oke, Ya, mungkin baiknya pelaksanaannya itu di Sabtu Minggu supaya orang misalnya ada yang mau datang itu Jumat malam setelah dinas lah baru berangkat ke Makassar. Nah, hari Sabtu itu kita mulai aktivitas. Jadi dimulai dari ya apa tadi NPC awareness ya, kemudian bla bla bla. Kemudian malamnya kita gala dinner dan minggunya kita adakan
One Mall dengan sekalian edukasi di masyarakat. Nanti kita adakan di Car Free Day supaya masyarakat bisa terkumpul di situ. Nah, mungkin banyak masyarakat yang nanti saya mengundang seperti Yayasan Kanker Indonesia, Perwatusi, organisasi lainnya bisa bergabung sama kita Ya. supaya hari Minggu sore itu sudah bisa kembali ke daerah masing-masing dan Senin sudah bisa kerja gitu. Iya. Kalau rancangan awalnya kan kemarin Sabtu Minggu Kak Nani, tapi waktu kita teleponan bertiga sama Prof Farhat, Kak Nani Iya, mengusulkan hari Minggu dan Senin. Tapi tidak apa kalau memang bisa Sabtu Minggu, kayaknya sih lebih nyaman ya. Jadi biar iya, kita berangkat hari Jumat sore gitu kan. Nanti Sabtu pagi sudah ada kegiatan, malamnya kalau ada mau gala dinner Free Day saya kira bagus itu Kak Nani. iya, Mm-mm. iya. Ya, nanti tinggal saya ini lagi konfirmasi ke Prof Farhat. Tapi Prof Farhat sih kayaknya jadwalnya Sabtu Minggu itu bisa dua-duanya. Iya, Jadi mau hari Sabtu boleh. Berarti workshopnya hari Sabtu berarti kan ini ya. Yang iya hari betul. Minggunya kita yang acara tadi yang fun walk itu sekaligus kita ke Car Free Day itu nggih. Ya, di situ baru. Nah, siap nggih. Itu saya kira lebih bagus. Mm-mm. Iya, Ya, kita bilang aja nih apa namanya dari rumah sakit apa namanya menyarankan seperti ini gitu kan jadi nggak betul betul. nggih. Jadi tidak terlalu banyak ininya jadinya apa alasan-alasan untuk kita merubah jadwalnya. Ya Iya. setuju kan Ani? Mm-mm. Oke. Kalau untuk teman-teman yang lain jadinya kan sama aja. Jadi nanti kalau mau hadir berarti kan bisa hadir hari Jumat. Kemudian sama paginya itu kita langsung ada kegiatan. Termasuklah ada siangnya itu nanti ada operasi. Mungkin disiapkan aja nanti kan Nani untuk operasi yang katakanlah menjadi kompetensi dokter apa namanya konsultan gitu itu kalau bisa disiapkan sehingga nanti ada beberapa teman sejawat yang kepingin menambah kompetensinya bisa ikut di sana. Ya, boleh. Gitu. Ya, yeah, terima kasih Kak Nani. Ya. Masih ada lagi kah? Oh ya, berarti kalau untuk anggarannya kira-kira gimana Dokter Meli ya? Dokter Meli. Nggak datang ya Dokter Meli ya. Dari Kodi biasanya kan ini kan apa pemusatan kegiatan Kodi Onko ya, Prof. Nggih. Tentunya kan Kodi Onko juga akan menganggarkan untuk Iya, program ini ya, Prof. Terus nggih. Kalau usul perlu mungkin kita ngajukan apa namanya dana juga ke PP Perhati nggih untuk World Heart Cancer Day ini karena kan ini salah satu kegiatan unggulan kita gitu di onkologi. baik Jadi ya. kita buat aja nanti ininya proposalnya. Usulnya juga karena ini pemusatan gitu ya minimal pengurus Kodi inti sebaiknya hadirlah di situ. Nggih. Ya. Oke. Ya. Ya. Jadi sudah ada kesimpulan ya? Ya, Oh ya, satu lagi Prof. Sponsor Prof, bisa nggak Prof ya? boleh kita coba cari ya. Bisa lah sponsor pastinya. Yang jelas tadi kita minta dari PP Perhati, Dr. Rita, kita bikin proposalnya. Jadi nanti memang ada puncak acara World Heart Cancer Day gitu di Makassar. Terserah nanti dapatnya berapa. Kemudian kalau ada sponsor, Farmasi Prof ya. farmasi atau alat mungkin kalau memang memungkinkan gitu, tapi kalau tidak ya berarti kita pakai dana dari Kodi berarti ininya tambahannya. Cuman nanti seberapa bisanya kita tanya ke bendahara supaya kita bisa alokasikan berapa gitu, Seperti workshop tadi kan ada itu Prof, apa penggunaan endoskopi. Kemarin kan kita memang
unit itu didatangkan ke Palembang seperti itu. Rencana dari Kak Nani nanti gimana Kak? Apakah sudah ada bayangan misalnya memang kita mau workshop yang ada endoskopinya, berarti ada alkes yang memang kita gandeng untuk datang seperti itu. Ya, boleh juga kalau, tapi kan tadi yang workshop itu cuma biopsi saja, selebihnya operasi. Berarti cukup endoskopi yang di Makassar atau gimana Kak? Eh, Kalau endoskopi berarti di Poli, tapi cuma satu. Ada. Oh ya, ada satu punya. Cukup Malah satu kan endoskopi saja kan, hanya demo aja toh, demo biopsi begitu aja lah biar murah. Oke. Betul. Mm-mm. Jadi kita semua coba kan, cuma diperlihatkan saja bagaimana cara biopsi yang benar, kemudian endoskopi apa yang harus dilihat, gimana Iya, gambaran faring dalam endoskopi. Itu barangkali yang perlu dilihatkan ya. iya. Kalau itu sih alat insya Allah ada. Jadi aman untuk alat endoskopi itu. Kalaupun misalnya peserta mau hands on, mungkin kita pinjam manekin aja di apa namanya PPDS THT-nya Unhas gitu, untuk kita pinjam manekin untuk mereka endoskopi, dia manekin aja biar tidak beresiko gitu kan. Boleh, boleh. Boleh. Jadi manikin sama apa alat endoskopi bisa berat tapi mungkin tidak pakai enggak, kalau yang portable berarti tidak pakai ini ya, kamera. Ha-ha. Pakai layar maksudnya. Iya, tidak pakai layar. Iya. Ya, mesti pakai layar Kak, karena kan mau didemo kan. Ya. Ya, kalau Kalau enggak bisa itu. Pakai monitor. gimana? Harus ada Cuma layar. ya, cuma kalau alat yang di poli itu nggak bisa dinaik-naikin, mungkin besar sekali kan, jadi Atau dia enggak, pinjam aja Kak. ya, Apa, sponsor alat pinjam aja. Mm-mm. ya sponsor alat. Mm-mm. Satu kan mungkin juga nggak terlalu mahal ya pinjam. Ya, mungkin dua. Izin Kak Nani, Dr. Nani. Kalau Ya. dulu pernah ingat ada acara di Tangerang, rumah sakit apa itu lupa saya. Ada acara di Tangerang waktu itu WS-nya adalah biopsi nasofaring, tapi dengan manekin. Ya. Kalau nggak salah waktu itu, dan itu juga dengan sponsor. Jadi mereka menyiapkan manekin, menyiapkan tang biopsi, terus habis itu nanti lewat kayak potongan sagital gitu, Dokter Nani. Terus diambil pakai biopsi nasofaring itu. Gitu. Berarti apa kameranya pakai layar enggak? Layarnya cuma satu untuk demo, tapi waktu itu biopsinya dengan manekin. Jadi tanpa layar, tanpa endoskopi. Jadi ngelihatnya lewat potongan sagital samping itu, Dok. Gimana? Ya, bagus juga seperti itu. Jadi langsung ini kan hands on jadinya, nggih. Berarti bisa kita pinjam manikin sekitar 2-3 ya? 4. Cukup kan, Ani? Ya kalau ada 4 berarti per orang 30. kelompok ya sekitar Iya, 7 orang, 8 berapa orang kan. stasiun harus di Ya. Berarti tinggal alat endoskopinya saja yang dipinjam barangkali ya. Itu boleh mungkin kita pinjam sama Pancaraya. Dia ada anunya di sini, di apa? Ada cabang ya. Kalau ada cabangnya di sana lebih bagus karena nih biar komunikasinya tidak terlalu panjang kan. Dan mereka juga tidak harus kirim barang ke sana kemari, jadi murah biayanya jadinya. Nanti saya coba hubungi Pancaraya di sini ya.
Ya. Mungkin bisa juga dimintain sponsor ini apa kemarin Pak Yulito, Pak Yulito ya. Oh, yang terasim. Iya, Bisa. dia nawarin sih, Iya, Septo iya. bisa dia memberi sponsor. Setuju karena nih dia kayaknya siap membantu itu ya. Berarti segera kita buatkan aja ininya permintaannya, permohonannya ya untuk acara Ya, World Cancer Day itu. Kita minta sponsor ke Pancaraya dan cukup 2 aja ya sama Pak Julito itu ya di yang iya, terakhir itu. Paling tidak biar dia bisa untuk yang gala dinernya kan karena nih ya. iya, betul betul. Mm-mm. Iya, itu. Boleh 3 barangkali bisa ini sama Kalbe, biar nanti saya di sini hubungi Kalbe. Oh iya, bisa. Oke, lebih bagus kalau ada yang bantu lagi. Iya, Oke. Berarti harus disiapkan suratnya ya, Dokter Ayu atau Dokter Ita? Iya, Prof. Jadi nanti kita biasanya proposal, kemudian baru dengan surat biasanya, Prof. Kalau sudah fix kegiatannya, biasanya bisa kita iniin proposalnya, Prof. iya. Nah, kalau untuk yang Pancaraya sama Kalbe bisa dikirim ke saya, nanti saya langsung beri langsung mintakan ke ini Pancaraya. Ya, Mungkin proposalnya yang menyusun admin ya, Mbak Wila sebagai sekretaris Kodi. Nanti sekretaris Ita sama Dokter Ayu membuat konsepnya saja. ya, setuju. Ya, Dokter. Yang penting sudah ada tanda tangan ketua. Siap. Siap. Jadi itu aja udah Eh, target kita 3 itu aja nggih, nggak usah banyak-banyak karena memang waktunya mepet. Ya, Terus untuk surat ke anggota kita segerakan juga nggih. Siapa tahu ada teman-teman yang kemarin tidak ikut ke Palembang, siapa tahu mau datang di makasih. Makassar gitu kan. Nggih. berarti izin, Prof, untuk WS ini kan berarti tidak ke anggota Kodi ya, Prof ya? Boleh Tapi anggota KODI juga